Mahkamah Konstitusi. Nah, yang menarik nih bagi mahasiswa ini, besok sidangnya nih bisa nonton di YouTube ya, di YouTube-nya Mahkamah Konstitusi. Perkara nomor 137 garing PU tahun 2025 ini mengenai relasi Presiden dan DPR dalam transfer data pribadi. Pasti kan mahasiswa menggunakan data pribadi, pasti menggunakan WhatsApp, pasti menggunakan Google gitu kan. Nah, sebenarnya bagaimana sih pengaturan mengenai transfer data pribadi? Nah, isu ini kita angkat karena ada masalah kesepakatan antara Indonesia ya Presiden Donald Trump ini Presiden Prabowo ya Indonesia dengan Amerika Presiden Donald Trump terkait perang tarif dagang. Jadi ada kesepakatan resiprokal tarif perdagangan. Tapi di salah satu klausul kesepakatannya adalah digital trade. Digital trade ya perdagangan digital. Salah satunya adalah transfer out personal data ke Amerika tanpa hambatan. Oh, jadi data kita bisa dikirim. Nah, cuman yang jadi pertanyaan seperti apa? Nah, isu ketatanegaranya adalah data pribadi ini kan sifatnya sensitif ya. Kalau kita apalagi di era AI ini kan bisa ada penyalahgunaan. Nah, yang jadi pertanyaan apakah presiden bisa? Oh ya, saya setuju sama negara ini kirim atau tidak? Apa seenaknya aja hari ini ke Amerika, besok ke Eropa, besok ke Afrika, besok ke Kamboja. Nah, ini jadi pertanyaan ketatanegaranya di sini. Apakah presiden kalau misalnya mau mengirim data pribadi ya, menyepakati satu perjanjian tentang transfer data pribadi, apakah itu merupakan perkara teknis perdagangan yang dapat dengan mudah diberikan oleh presiden kepada negara lain atau tidak? Atau kesepakatan transfer data pribadi dengan negara lain itu memang tidak memerlukan bentuk persetujuan DPR. Jadi apakah memang perlu atau tidak persetujuan DPR? Nah, ini isunya. Jadi kan ada relasi antara presiden dan DPR. Karena DPR posisinya sebagai secara idealnya kan dia sebagai wakil rakyat. Dalam artian dia mewakili dong persetujuan saya mau ditransfer kemana, dia mewakili. Karena gini, kalau kita pakai WhatsApp, Google kan ada persetujuannya kan, ada terms and condition, ada consent, persetujuan kita checklist, itu persetujuan. Jadi selama ini kan kita sudah lakukan di WhatsApp, di Google, di lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah perlu ada perjanjian antar negara atau tidak? Karena data pribadi kita kan tidak hanya apa yang kita kuasain. Kalau data di handphone kita kuasain dengan persetujuan, tapi data kependudukan kita kan negara yang kuasain. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah itu ditransfer juga atau enggak? NIK kita itu di dinas kependudukan, bukan kita yang nguasain. Negara tidak pernah meminta persetujuan kita untuk mengambil data pribadi kita. Yang jadi pertanyaan, apakah itu akan ditransfer juga atau enggak? Data-data BPJS, data macam-macam kan banyak tuh yang dikuasai oleh negara. Bahkan negara yang paling banyak menguasai data pribadi kita. Nah, isunya di situ. Sejauh apa negara bisa menyepakati perjanjian data pribadi antar negara? Selama ini sudah terjadi, tapi atas dasar penguasaan kita. Kita pakai WhatsApp ya kita menyetujui karena kita sadar kita menyetujui. Tapi kalau negara yang melakukan itu, sejauh apa persetujuan kita? Nah, makanya wacananya karena data pribadi itu penggunaannya harus dengan persetujuan pemilik data pribadi, maka representasi kita sebagai rakyat persetujuannya harusnya diwakili oleh DPR. Itu ide dasarnya. Karena presiden nggak bisa sepihak, nanti presiden maunya A, B, C, D, E dapat dengan mudah. Nah, di sini nanti akan ada implikasi ketatanegaraannya secara kelembagaan. Kalau dengan persetujuan DPR apa akibatnya, dan kalau tidak dengan persetujuan DPR apa akibatnya? Ini beda-beda. Nah, nanti yang akan kita bahas di sini. Nah, undang-undang PDP ini ada 4 perkara ya yang beririsan ya. Yang 132, 80 itu walaupun undang-undang keterbukaan informasi publik, tapi dia beririsan dengan data pribadi, privacy. Karena itu meminta adanya pengungkapan. Nah, 135 ini barengan sama saya juga, itu yang ngajukan adalah Aliansi Jurnalis Independen, SafeNet dan kawan-kawan, ada masyarakat sipil juga. Dia meminta
Sama kayak yang saya minta tuh di 132, bahwa data pribadi itu harusnya bisa dibuka kalau kepentingan akademik dan jurnalis. Karena di situ pasti ada pengambilan data pribadi dan ada pengungkapan. Kalau jurnalis tidak bisa mengungkap kan nggak ada keterbukaan kita. Nah, jadi ada dikotomi nih antara di Undang-Undang PDP ini ada dikotomi antara bagaimana kita menjaga rahasia pribadi dan bagaimana kita menjaga keterbukaan. Jadi dikotominya itu saling apa ya? Tarik menarik lah. Oh, ini privasi saya. Oh, ini harus dibuka. Ini privasi saya. Nah, ini yang terjadi di perkara 132. Saya minta di open dong. Kalau orang sudah komitmen mau jadi pegawai publik atau pejabat publik, jadi CPNS, jadi pegawai BI, jadi DPR, jadi apa, ya komitmennya harus mau terbuka. Jadi harus dibuka meskipun ya dalam status calon pejabat publik. Ya, makanya yang debat di KPU itu kalau masih capres itu calon apa pejabat publik ya kan? Kalau saya memandang gue calon karena dia udah komitmen, saya niat mau jadi presiden, ya mau nggak mau harus diobok-obok semenjak dia menjadi calon gitu kan, karena tidak bisa beli kucing dalam karung. Nah, sama case yang saya ikut seleksi pegawai di BI, ya karena saya udah komitmen mau jadi pegawai BI yang merupakan lembaga negara, ya harus diobok-obok. Cuman cara ngobok-ngoboknya aja gimana kan, nggak sembarangan juga. Tapi setidaknya prinsipnya komitmen itu harus sudah terbuka semenjak kita niat untuk jadi pejabat publik. Nah, itu yang saya permasalahan. Jadi permasalahannya adalah DPR itu membuat undang-undang seringnya over delegasi. Dia sengaja buat normanya abu-abu. Jadi normanya abu-abu, pas pelaksanaannya ini gimana ya, A atau B, A atau C. Akhirnya bingung. Ya kayak yang di masalah KIP ini, jabatan publik ini calon pejabat publik atau termasuk apa ketika sudah menjabat. Dan kan akhirnya pelaksanaannya bingung. Ini kalau capres kan nggak mungkin juga kalau kita tidak buka. Nah, akhirnya itu yang sering menjadi permasalahan adalah over delegasi. DPR buat undangnya normanya abu-abu aja. Kayak di Minerba, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menawarkan konsesi tambang secara prioritas. Ini prioritas apa ya? Bingung, prioritas untuk siapa? Untuk ormas kah? Untuk apa? Oh, debatnya panjang. Nah, itu yang kita maksud over delegasi. Jadi memberikan kewenangan setengah-setengah, tapi akibatnya bisa macam-macam. Nah, ini yang kita sering teliti bahwa permasalahannya adalah DPR sering membuatnya seperti itu, dan akhirnya makanya banyak pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini jadi ini nggak perlu ya. Jadi ini konstruksi platform saya selama menggugat judicial review ke MK, saya menggunakan konstruksi matematis, cara berpikir ya gimana di 15 perkara itu. Saya selalu menggunakan petanya ini. Tapi mungkin panjang lebar nanti ini bagaimana kita melihat satu undang-undang produk DPR ini dikaitkan dengan peraturan menteri, peraturan dewan gubernur. Seperti apa sih kita membuat satu konstruksi berpikirnya? Kalau yang dulu SMA pernah belajar teori himpunan, seperti ini nih. Kalau kita menyukai buah-buahan, pasti kan subhimpunannya kita menyukai pisang misalnya. Kalau kita punya pisang, karena pisang adalah bagian dari buah-buahan. Nah, hukum juga begitu. Ada norma yang sifatnya general, ada norma yang sifatnya spesifik. Dan kalau kita hubungkan seluruh norma undang-undang, sebenarnya bisa kita konstruksikan secara matematis menggunakan teori himpunan. Ini platform yang kita coba, saya ke MK itu sebenarnya mengulik-ngulik juga, ngulik-ngulik platformnya gimana pengujiannya untuk menyatakan satu norma undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang dasar. Karena dengan platform matematik itu kita bisa menentukan ini kontradiksi atau non kontradiksi. Nanti kita akan bahaslah persoalan ini. Nah, termasuk ini kalau saya lihat ini adalah dengan adanya undang-undang PDP yang saya taruh di tengah, ini memiliki dampak kepada undang-undang KIP, ini undang-undang ASN, itu undang-undang BI. Jadi dengan adanya satu undang-undang PDP itu dampaknya multiplier. Bisa kena ke undang-undang ASN karena begini, data pribadi kan itu menyangkut apapun itu, baik pejabat maupun bukan pejabat. Ketika data pribadi itu harus dirahasiakan, maka akan mempengaruhi undang-undang lain. Sedangkan undang-undang KIP menyuruh itu harus dibuka.
Tapi undang-undang PDP menyatakan, oh enggak, ini rahasia. Di KIP, Anda pejabat. Oh enggak, saya calon. Loh terus gimana saya bisa tahu track record Anda kalau misalnya itu dirahasiakan? Nah ini yang sering jadi kontradiksi. Nah inilah kita menguji itu adalah menyusun secara konstruksi matematis gimana pertentangan norma ini kita elaborasi sehingga kita dapat satu sistem yang harmonis. Dan ini juga nanti ada kaitannya dengan misalnya undang-undang ASN. Gimana kaitannya dengan proses seleksi CPNS? Kalau peserta CPNS merasa ini data privasi saya, ada undang-undang PDP. Loh Anda kan mau jadi PNS, harus buka dong data kesehatan Anda. Tapi di undang-undang PDP rahasia. Nah ini kan bingung. Dan akhirnya sengketa saya di BI enggak, itu kewenangan saya mengatur saya mau buka atau enggak. Jadi BI merasa karena bunyinya klausulnya Gubernur mengangkat pegawai Bank Indonesia. Mengangkat suka-suka saya mau cara mengangkatnya dibuka atau nggak dibuka suka-suka saya. Jadi kalau di BI seleksi memang lebih tertutup. Jadi kalau nanti lulus seleksi di BI dan CPNS beda sifatnya. Dan ini ada di undang-undangnya. Sifatnya undang-undang BI terlalu general sehingga dia bisa menutup. Tapi kalau undang-undang ASN sifatnya lebih spesifik pengaturannya, makanya dia lebih bersifat terbuka. Jadi dengan ada undang-undang PDP nanti akan banyak mempengaruhi pola undang-undang yang lain. Multiplier efeknya sangat banyak ya. Nah pada prinsipnya ini, jadi ada dua privacy itu ada namanya legitimate interest. Kayak kita pingin dapat informasi ijazah calon presiden. Anda kepentingannya apa? Kita kan bukan pemilik ijazahnya kan? Anda kepentingannya apa? Oh saya rakyat, saya punya legitimate interest untuk tahu. Nah itu legitimate interest itu. Kayak saya waktu di BI, saya calon pegawai, saya punya legitimate interest untuk mengetahui siapa kandidat selain saya. Itu. Nah itu yang disebut dengan legitimate interest. Nah di konstitusi kita itu ada right for expression and information. Jadi ada dua pertentangan, ada rights for privacy, ada rights for information. Nah kalau information itu biasanya legitimate interest, public, kami berhak untuk tahu. Tapi kalau PDP itu consent, Anda hanya berhak tahu kalau saya memberikan persetujuan. Saya sebagai pemilik data pribadi. Misalnya kita mau tahu ijazah calon presiden. Kan KPU waktu itu bilangnya apa? Kalau ada persetujuan boleh. Ya kan nggak mungkin rakyat minta persetujuan ke presiden, agak berat lah. Nah ini jadi pertentangan saat ini. Mana yang harus kita dahulukan? Apakah rights for information atau rights for privacy? Dengan ada yang undang-undang PDP, akhirnya tarik menarik. Oh ini harus consent. Consent itu persetujuan ya artinya. Ada yang harus, saya legitimate interest. Nah ini yang menjadi permasalahan saat ini. Besok itu sidang, kalau ada dua perkara digabung ya, 137 sama 135. Yang 135 menyatakan kami sebagai jurnalis punya legitimate interest untuk tahu data pribadi pejabat-pejabat dan lain sebagainya. Jadi kami tidak bisa dipidana, karena dipidana itu barang siapa yang mengungkap data pribadi secara melawan hukum maka dipidana. Wah kalau gitu saya bikin laporan jurnalis pers dipidana dong. Nah itu dia minta pengecualian dari klausul pidana. Jadi dia dasarnya legitimate interest. Nah tapi yang perkara saya mendasarinya adalah consent. Bahwa negara lain kayak Amerika itu harus dapat consent dulu, persetujuan dari saya selaku pribadi. Kalau datanya itu berkaitan dengan saya, misalnya Google, WhatsApp, itu kan konsennya langsung dari saya. Tapi kalau data-data yang dikuasai oleh negara, maka konsennya harus diwakili. Presiden tidak bisa secara sepihak menyatakan iya saya akan transfer data pribadi, negara Anda aman dan lain sebagainya. Nah saya mau memastikan bahwa itu aman atau tidak aman harus persetujuan dari rakyat. Nah direpresentasikannya apa? Dengan persetujuan DPR. Nah konstruksinya ini ya perkaranya. Dasar hukumnya ini di dalam Undang-Undang Dasar itu kan ada pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya salah satu bentuknya kan representasinya oleh DPR. Lalu pasal 11 ayat 1 ini yang presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Jadi kalau mau perang atau damai itu harus dengan persetujuan DPR. Presiden nggak bisa sepihak. Saya menyatakan perang kepada Malaysia, saya menyatakan perang kepada Brunei, yang nggak bisa. Tanya dulu ke DPR. Di Amerika kan juga gitu, ada persetujuan juga. Lalu ada lagi di ayat 2-nya nih, pasal 11 ayat 2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jadi di sini dasar kita adalah ini kan mempengaruhi transfer data pribadi, ini mempengaruhi kehidupan rakyat karena kita nggak tahu muka kita dijadiin apa, kan nggak tahu, tiba-tiba dijadiin kayak di golf kan kita nggak tahu, celana pink dan lain sebagainya kan kita nggak tahu tuh. Nah, ini yang akhirnya kita minta harus ada persetujuan DPR dong. Karena kalau dengan persetujuan DPR di Undang-Undang Perjanjian Internasional itu adalah bentuknya dengan undang-undang. Nah, kalau dengan bentuknya undang-undang, ratifikasinya melalui undang-undang, maka ada potensi untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kita bisa menggugat, oh saya nggak setuju nih data kita dikirim ke Amerika karena bla 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 bla. Saya bawa ke MK. Dan ini pernah terjadi di Eropa. Nanti kita akan bahas ya. Nah, dasar satu lagi ya, pasal 28G. Jadi kalau kita mau menguji satu undang-undang ke MK, biasanya ke pasal HAM 28. Nah, itu dicek hak kita apa sih? Kalau saya mengenai data pribadi ya ini, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi. Jadi data pribadi saya adalah diri saya. Dan kalau asal sembarang disebar kan nggak aman bagi saya. Nah, jadi itu isunya. Dasar hukum yang kita gunakan adalah apakah presiden itu bisa menyepakati transfer data pribadi kepada Amerika seperti yang kemarin, atau sebenarnya itu harus dituangkan dalam satu perjanjian internasional yang kemudian disetujui oleh DPR dalam bentuk undang-undang. Nah, ini bukunya ya. Jadi kalau yang mempelajari bisa baca Data Sovereignty. Google, saya juga dapat dari Google ini. Data Sovereignty PDF plak muncul ini dari Oxford University Press. Jadi sekarang belajar gampang ya. Tinggal googling dapat aja. Nah, kalau di buku itu ada dua kubu mengenai data sovereignty, kan kedaulatan data. Jadi maksudnya adalah seberapa besar negara itu berdaulat terhadap data pribadi rakyatnya dan bagaimana mengaturnya. Nah, teorinya ada dua nih di buku itu, ada dua, yaitu satu data free flow. Data free flow itu ya transfer data secara global itu harus mengalir free flow. Terutama misalnya di era artificial intelligence itu kalau nggak punya data itu ya AI-nya juga nggak jadi apa-apa gitu kan. Utamanya makanannya AI adalah data, jadi termasuk ya data pribadi. Nah, itu harus free flow supaya AI itu terbentuk. Jadi ada negara yang inginnya data itu free flow, tapi ada yang blanket sovereignty. Oh, kami punya kedaulatan terhadap data. Jadi ada negara-negara yang berbeda. Cina itu meskipun mengembangkan AI, tapi dia terhadap data pribadi rakyatnya itu blanket. Itu makanya Amerika sebenarnya juga blanket sih, makanya TikTok kan nggak bisa di Amerika. Nah, ini nanti perdebatannya ke geopolitik TikTok dan WhatsApp dan Facebook. Jadi ini dua kubu, ada yang blanket, kami melindungi data pribadi rakyat kami. Cina blanket. Tapi ada yang data free flow. Amerika pinginnya free flow. Ya, kami harus mendapatkan data dan kami memberikan service melalui software kami, melalui WhatsApp. Dan dengan ada yang WhatsApp, kalian harus mengirimkan data pribadi ke kami. Nah, polemiknya di ini, nanti di aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan. Apakah negara berhak untuk nge-ban satu aplikasi atau enggak? Di Amerika TikTok diblokir. Dengan syarat harus diakuisisi dulu lah. Jadi nggak bisa. Soalnya dianggapnya mata-mata nih, gitu kan? TikTok bisa memata-matai warga negara kami nanti, gitu kan? Itu kan dari Cina. Nah, terusnya ini Didi itu aplikasi Gojek di Cina. Transportasi online. Didi itu melantai di IPO lah di New York Stock Exchange. Jadi dia lepas saham di New York.
langsung diblokir di Cina. Padahal nih gede nih di Cina. Jadi Cina takut juga, wah dia melantai di sana, jangan-jangan sudah ada Amerika, kepentingan Amerika, nanti dimata-matai warga negara kami lagi ke supermarket, Amerika bisa tahu gitu kan, lagi ke sana bisa tahu. Nah sama, Amerika juga ngelarang TikTok karena wah, nanti Anda tahu dong warga negara saya kemana kan gitu. Nah ini jadi perangnya itu begini, jadi saling negara maju itu saling berperang. Makanya WhatsApp juga kalau nggak salah di Cina juga susah tuh, karena dianggap wah produk Amerika, kami buatlah apalah di Cina. Facebook dan lain sebagainya. Jadi aplikasi ini tuh jadi perang, sebenarnya jadi alat geopolitik. Cuman kalau di kita bisa semua kan, karena kita nggak ada kepentingan apa-apa mungkin. Saya juga nggak tahu, mungkin apa belum sadar kali ya atau gimana. Cuman kalau negara maju sangat aware soal aplikasi. Ini data kita kemana, aman nggak dan lain sebagainya. Dan sulit juga sebenarnya Nepal itu sampai terjadi revolusi gara-gara diblokir ininya kan, salah satunya kan pemicunya YouTube diblokir, WhatsApp diblokir. Ternyata dampak geopolitik aplikasi bahaya juga gitu. Nah, dan ini petanya sangat rumit ya kalau kita bicara di buku Data Sovereignty. Petanya sangat rumit dan ini nanti berkaitan dengan kita transfernya mau ikut yang data free flow atau kita blanket sovereignty atau kita lindungi data rakyatnya. India itu mulai proteksi. Makanya di India kalau nggak salah WhatsApp mulai dilarang. Tapi dia mungkin buat aplikasi lain. Jadi ini sebenarnya kompleks. Secara geopolitik internasional sangat kompleks. Dan akhirnya kita harus memutuskan. Oke, permasalahan ini apakah presiden sendiri cukup memutuskan atau harus dengan persetujuan DPR. Karena kalau dengan persetujuan DPR idealnya adalah harus melibatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan data pribadi sejatinya, itu dimiliki oleh rakyat. Nah ini yang menjadi isunya di sini. Nah prinsipnya begini, data merupakan new oil ya. Kalau di era sekarang, di era AI itu ya dia seperti minyak, dia sangat mempunyai nilai ekonomis. Bagi negara pengembang AI, keberhasilan mengumpulkan data adalah kemenangan dalam AI race. Jadi Amerika, Cina itu sekarang sedang berperang, namanya AI race. Jadi mereka berperang untuk, kalau dulu pas perang dingin kan ada space race, kita berperang untuk menuju bulan. Kalau sekarang kita berperang untuk menguasai teknologi AI. Jadi negara-negara sekarang lagi berperang itu. Caranya adalah dia mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari seluruh negara sehingga bisa diolah oleh AI. Apapun yang AI mau, nanti AI bisa mengolah data tersebut. Nah ini yang akhirnya menjadikan AI ini menjadi pedang bermata dua. Ini berguna bagi manusia atau enggak? Karena kalau disalahgunakan sangat bisa, apalagi untuk militer, kepentingan militer. AI itu sangat penting untuk kita targeting misil-misil atau drone. Itu pakai AI sistemnya, dia pakai otomasi untuk bisa menembak lawannya. Jadi dia bisa mendeteksi sipil atau kombatan. Nah itu salah satu AI yang juga dikembangkan. Dan untuk bisa melakukan itu, AI itu harus perlu punya dataset yang banyak. Dataset itu ya data pribadi dikolek. Jadi, oh kalau sipil seperti ini, wajah orang ini begini, wajah orang Indonesia begini, wajah orang ini kalau misalnya wajahnya begini, dia adalah kombatan. Dan itu sedang dikembangkan. Jadi gimana militer itu sifatnya otomasi. Jadi perangnya nanti pakai AI ya, kayak drone kan udah banyak. Nah itu nembaknya udah otomatis dan lain sebagainya. Nah, nanti pengembangannya negara maju itu lagi mengembangkan bagaimana mengintegrasikan AI dan teknologi militernya. Nah makanya ini concernnya menjadi sangat kritikal. Jangan-jangan nanti data pribadi kita digunakan untuk seperti itu, termasuk nanti untuk propaganda dan lain sebagainya. Nah ini makanya menjadi isu di kedaulatan. Nah, jadi isunya adalah bagaimana negara bertanggung jawab terhadap keamanan data pribadi rakyatnya. Sejauh apa sih kita itu dijaga data kita oleh negara. Nah, isunya saat ini misalnya di Denmark ya. Karena maraknya AI, akhirnya Denmark itu buat wajah kita itu punya hak ciptanya. Wajah, suara, takutnya wajah kita dimanipulasi oleh AI dengan deepfake. Nah makanya
bahaya juga kan, deepfake itu bisa mempengaruhi sangat parah gitu. Makanya Denmark, oh ini bahaya sekali kalau data pribadi kita dikirim, lalu ada apa deepfake, kita diolah-olah segala macam, suara kita, lalu wajah kita. Makanya oke, wajah Anda adalah ciptaan Anda memiliki hak cipta, Anda berhak menolak untuk digunakan wajah Anda. Tapi kan susah, wajah kita pasti kan sudah di IG pasti ada dan lain sebagainya. Nah, apakah itu makanan AI sana atau tidak? Itu kan kita tidak tahu. Dan gimana sih AI kok bisa generate wajah orang Indonesia? Kan pasti dia punya datanya dulu kan. Nah, ini yang menjadi isu. Dan akhirnya Denmark ya udah, wajah pun adalah hak cipta. Jadi tidak bisa sembarangan, ada copyrightnya kita menggunakan wajah dan suara karena adanya deepfake. Nah, makanya untuk kita lanjut, kita harus tahu dulu konsep data pribadi itu seperti apa. Sebenarnya data pribadi itu sendiri apa, supaya kita tahu seberapa penting sih kita melindungi data pribadi kita. Nah, ini landasan filosofi ya. Kalau ada yang mau mempelajari bisa cari aja di Google ya, Gottlob Frege, Sense and Reference. Itu filsafatnya. Jadi konsepnya begini. Kalau kita memahami satu objek ya, kita mau objek manusia atau objek apapun, bulan ya, itu kesadaran kita ada 3 tingkat. Ada namanya reference, sense, sama associated conception. Misalnya kita ngelihat bulan. Bulan itu sebagai objek benda di dalam dirinya adalah reference, objeknya, dia berdiri sendiri. Nah, yang ada dalam kesadaran kita, di mata kita, atau kita lihat kalau pakai teleskop, kan ada bulan di dalam layar teleskop kita. Nah, itu yang disebut sense. Vision tentang bulan di dalam pikiran kita itu adalah sense menurut Frege. Nah, associated conception adalah yang meliputinya. Misalnya fisik saya adalah reference, objek sebagai objek dilihat oleh Mas ini. Di matanya saya adalah sense, visual tentang saya adalah sense. Associated conception adalah ganteng atau tidak dan lain sebagainya. Nah, itu associated conception. Perasaan kita terhadap objek itu adalah associated conception. Nah, ini bisa dipelajari di Frege. Nah, data pribadi konsepnya juga layeringnya seperti ini. Kalau kita bicara pribadi kita ya diri kita. Oh, kita sebagai objek adalah pribadi kita. Misal nih di pasal 4 Undang-Undang PDP itu membagi kategori data menjadi kategori data yang bersifat umum dan spesifik. Nah, kita sebagai pribadi adalah referen. Tapi di atas itu ada sense. Sense itu visualisasi tentang kita. Misalnya KTP kita kan ada nama. Nama kita adalah sense kita gitu. Jadi itu yang merepresentasikan kita. Jenis kelamin, agama, status perkawinan, kewarganegaraan itu kan adalah deskripsi tentang kita. Diri kita adalah referen. Kita objek sebagai referen. Tapi deskripsi tentang kita adalah sense. Nah, ini yang menurut Undang-Undang PDP dikatakan sebagai data pribadi yang bersifat umum. Jadi dipisah, ada data pribadi yang bersifat umum dalam artian yang sudah diketahui umum, karena itu ada di KTP biasanya. Kalau nama lengkap kan pasti diketahui umum, nggak perlu kita rahasiakan, orang lain sudah tahu nama kita siapa. Lalu jenis kelamin, agama itu kan ada di KTP. Dalam artian itu dianggapnya data pribadi yang bersifat umum. Dia sense general, secara general. Lalu ada yang sifatnya spesial kategori data. Ini yang bersifat perlakuannya khusus, spesifik. Misalnya data kesehatan, data biometrik. Biometrik itu sidik jari, lalu retina, face recognition, itu data biometrik. Lalu data genetik, data keuangan, data pribadi yang dikombinasikan, catatan kejahatan, data anak, itu adalah spesial kategori data yang tidak bersifat umum. Dan itu prinsipnya bersifat rahasia. Nah, yang jadi pertanyaan, negara kita bisa transfer data kita yang mana? Apakah data pribadi yang bersifat umum, atau bisa juga termasuk data pribadi yang bersifat spesifik, data genetik, data biometrik, dan data lain sebagainya. Nah, kalau NIK kita, data yang ada di Dinas Kependudukan itu boleh nggak ditransfer? Ternyata ada juga penyalahgunaan NIK. KTP kan juga bisa disalahgunakan. Nah, itu apakah bisa dikirim ke Amerika oleh pemerintah atau tidak? Karena yang menguasai data kependudukan kita adalah negara, bukan kita. Kita nggak pernah memberikan persetujuan terhadap penggunaan data kependudukan kita. Sejak lahir negara itu sudah berhak untuk tahu siapa nama bayi ini. Nah, itu kan data pribadi. Nah, ini yang
menjadi isu. Sebenarnya yang ditransfer ke Amerika apa sih? Data-data kita. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Nah, ini teori konsepnya begini ya. Kalau kita mempelajari IT seperti ini, misalnya kita ada data perong berdiri di pinggir sungai, kan berarti ada ada wajahnya, ada sungai, dan ada data-datanya tentang seseorang yang bernama Perong. Perong adalah pribadi misalnya. Nah, secara AI membacanya tuh there exists X such that X satisfy on biometric code and X satisfy on location code. Jadi dalam bahasa AI kita itu adalah matematika. Dalam artian kita bukan subjek manusia, dalam AI itu kita subjek matematis. Makanya data pribadi itu ketika sudah di dunia digital kita sudah dimatematikkan, wajah kita, retina kita, sidik jari kita sudah ada kombinasinya. Dan itu kita bisa menspesifikkan dengan kode matematika ini siapa, bisa tahu gitu. Ini pelakunya siapa, ini apa, dari sidik jari kan pasti identik dengan orang itu. Nah, itu bisa dikodekan oleh matematika dengan AI ya. AI bisa mengkodekan itu termasuk dari genetik, biometrik dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya itu bocor gitu ya, itu negara lain bisa ngehack bank, bisa apa? Karena misalnya kalau bank atau WA kan kita pakai kadang face recognition ya. Nah, ini bisa jadi bermasalah kalau data itu bocor. Sedangkan kehidupan kita semua dimatematikkan. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana kita melindunginya? Sedangkan komunikasi kita selama ini sudah di era digital, pasti kita menggunakan konsep-konsep matematika seperti ini. Data pribadi kita adalah data matematis. Nah, ini yang contoh ya, kalau kita bicara Perong misalnya, ini ada orang berdiri di sungai, dia referennya ini wajahnya, tapi begitu didigitalisasi wajahnya itu dikonversi menjadi digital. 1100110 ini namanya boolean data, istilahnya data pribadi mengenai wajah ini. Secara digital ketika dikonversi ke dalam sistem komputer harus dikonversi secara matematis menjadi digit. Makanya digital itu digit itu 10101010 001110 dan lain sebagainya. Kalau di HP kita ada pixel. Nah, pixel itu kan sebenarnya dot digit. Nah, ini konsepnya seperti ini. Tapi dalam satu transfer data itu ada triliunan digit itu. Nah, dari digital code ini menjadi natural language. Misalnya Perong berdiri di sungai. Kita melihat ada Perong berdiri di sungai, kita foto di dalam bentuk digital, terus kita ketik Perong sedang berdiri di sungai. Itu namanya natural language, bahasa manusia sehari-hari. Nah, sekarang teknologi itu sudah bisa mengkomunikasikan natural language. Makanya ChatGPT kan bisa jawab secara natural itu. Karena padahal dia sistem matematik. Cuman sistem matematika kita sekarang sudah sanggup untuk memahami bahasa manusia yang fleksibel, natural language. Makanya NLP kan, AI itu LLM, large language model dengan natural language processing. Nah, jadi seperti ini alurnya, data pribadi kita dari wajah kita jadi data digital, lalu menjadi natural language. Dari natural language kita kirim, misalnya pakai WhatsApp kan ada end-to-end encryption. Jadi data pribadi kita di encrypt, itu ada rumus matematikanya lagi untuk ini nggak bisa dibobol oleh orang lain. Di encrypt, lalu di decrypt, lalu terjadilah proses transfer data. Mau keluar negeri, mau kita WhatsApp, mau apa, itu prosesnya pasti begini. Kalau kita menggunakan end-to-end encryption. Nah, dari wajah kita, seperti inilah prosesnya. Digitalisasi itu seperti ini. 101010 natural language, encrypted, decrypted, send. Seperti itu. WhatsApp atau apapun kita kirim foto, kita kirim ke ChatGPT, ini prosesnya. Secara umum seperti ini. Jadi data pribadi kata dari Perong berdiri di sungai itu datanya modelnya ada banyak. Apakah data enkripsinya atau data digitalnya atau nama Perongnya atau foto wajah Perong, itu data semua. Jadi ketika kita kirim dari WA satu foto kita, itu model datanya ada banyak. Namanya, wajahnya, lalu ada digitalnya, wajahnya nanti berkaitan dengan biometrik. Biometriknya dikonversi menjadi data digital. Lalu security-nya
enkripsinya. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana cara melindungi itu? Jadi seperti apa sih sebenarnya konsep hukum dalam melindungi data pribadi? Nah, sekarang kan kita sudah tahu ya data pribadi itu bentuknya seperti apa. Sekarang kita masuk ke ranah model berpikir norma hukumnya seperti apa pengaturannya. Nah, jadi saya coba menggambarkannya seperti ini. Ada dunia yang kita hadapin sekarang ya, itu ada 3 layer. Ada digital world ya, dunia digital di handphone, di internet, apa itu yang disebut dunia digital. Ada, dia eksis ya, ada dan meliputi kehidupan kita sehari-hari. Di tengah itu ada normative world, ini yang dunia hukum. Nah, sehari-harinya kita hidup di real world, dunia real. Dunia yang kita hadapi sehari-hari adalah dunia nyata. Tapi selain di dunia nyata, kita berdampingan dengan dunia digital. Nah, hukum itu berada di tengah. Dia yang menjembatani antara dunia digital dan dunia real. Dan ternyata kalau dulu sistem teknologi itu kan sifatnya pasif, gimana manusia yang membuat, menciptakan dan lain sebagainya. Nah, sekarang dunia digitalnya sudah otomatis. AI itu sudah bisa meng-create film sendiri. AI sudah bisa melakukan tindakan sendiri, mandiri, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana mengaturnya? Nah, ini sekarang sedang digali, namanya etika AI. Jadi, wah, sekarang yang perlu diatur tidak cuma manusia. AI juga perlu diatur. Nah, makanya diatur di Eropa sudah diatur. Uni European AI Act. Jadi harus diatur. Oh, AI itu harus bisa berlaku seperti ini, bertingkah seperti ini. AI yang bisa kami akui di negara kami di Eropa adalah AI yang memenuhi persyaratan begini. Jadi tidak bisa yang mandiri. Istilahnya human in the loop-nya harus ada. Human in the loop itu harus ada peran manusianya. Jadi nggak bisa full otomatis. Karena kalau full otomatis nanti takut juga kita dimain-mainin kita kan data pribadi kita. Nah, makanya disinilah kita mengatur. Wah, kita harus mengatur nih. Kalau gitu Indonesia posisinya di mana? Kalau Amerika posisinya adalah negara pengembang AI. Kami pingin data kalian semua ke kami, gitu kan? Nah, sedangkan kita bukan negara pengembang AI. Keperluan kita meminta data pribadi Amerika kan nggak ada, gitu kan? Makanya kalau lihat di kesepakatan resiprokal satu arah tuh, nggak resiprokal. Data pribadi outflow ke Amerika kan nggak fair. Makanya di buku data sovereignty itu yang jadi isu adalah eksploitasi data. Negara-negara maju mengeksploitasi data negara-negara berkembang yang tidak memiliki kapasitas pengembangan AI. Jadi dianggap koloni data. Sekarang tuh isunya begitu. Wah, negara global south, negara berkembang, urgensinya apa kita minta data pribadi orang Amerika? Orang Eropa kan nggak ada urgensi. Kita nggak punya teknologi untuk mengembangkan itu. Tapi nggak fair dong kalau kita hanya memberikan. Lalu perlindungannya seperti apa? Nah, ini yang digodok oleh dunia internasional juga sedang menggodok. Kalau gitu gimana supaya fair? Data free flow itu fair dan tidak disalahgunakan oleh sistem AI, termasuk oleh mengatur negara-negara pengembang AI. Karena bisa aja disalahgunakan oleh Amerika untuk kepentingan militer, atau misalnya oleh Cina, negara pengembang AI itu bisa menyalahgunakan. Oke, dalam keadaan damai, tapi kok dalam keadaan perang, ada perang dunia ketiga, kita nggak tahu tuh. Rudal itu semua udah otomatis. Makanya bisa presisi target. Nah, itu kan yang jadi isu. Gimana keamanan data pribadi kita sebenarnya dijaga. Karena yang dipermasalahin di Eropa juga adalah data pribadi warga Eropa ternyata jadi bahan intelijennya Amerika. Nanti kita akan bahas kasusnya ya. Nah, ini model berpikirnya harus ada, saya buatnya ini 8 definisi operasional, 4 prinsip, dan 3 parameter semantik. Saya akan jelasin sederhana aja ya. Ada istilahnya atomic fact. Ini kalau kita baca Frege, nanti konsep Frege ya, tadi yang saya jelasin, namanya fakta atomis. Kalau dunia digital, itu filsafatnya namanya filsafat analitik. Kalau yang mempelajari nanti filsafat analitik adalah berkaitan dengan matematika. Dan AI itu semua all about matematik. Dan semua tentang matematik adalah fakta atomik. Nah, ini nanti konsep filosofis lah, ada namanya definite description. Kayak tadi, there exists X such that X is
satisfied on biometric code. Nah, itu code-nya kan cuma data binary aja sebenarnya, cuman ada rumusnya gimana supaya ada pengolahan data. Dan itu adalah basisnya adalah filsafat analitik. Nah, ini yang konsep kita coba kembangkan. Ini kalau saya buat dalam natural language seperti ini, definisinya ada terdapat persetujuan subjek data pribadi yang terjadi dan digunakan di luar wilayah yurisdiksi negara tempat terjadinya persetujuan yang memiliki kesetaraan perlindungan data pribadi. Sama sebenarnya, cuman yang kedua adalah yang tidak memiliki kesetaraan perlindungan data pribadi. Jadi yang saya uji adalah asumsi bahwa Amerika itu sebenarnya memiliki kesetaraan perlindungan data pribadi. Karena di Undang-Undang PDP begini, kita boleh melakukan transfer data pribadi ke negara lain sepanjang negara tujuan itu memiliki perlindungan data pribadi yang setara dengan Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan, Amerika setara atau tidak? Dan benchmarknya negara lain itu setara atau tidak, apa? Dan kalau misalnya dia setara atau tidak, kalau Indonesia posisinya negaranya perlindungan yang nggak jelas, berarti kalau Amerika naik satu level aja sedikit, dianggap sudah setara. Padahal Amerika di pandangan Eropa buruk. Ini kan jadi isu loh. Emang data pribadi orang Eropa sama data pribadi orang Indonesia beda kan nggak? Sama-sama manusia gitu kan? Nah, isunya apa? Karakteristik bahwa dia ini bisa dikatakan setara atau tidak. Nah, makanya nanti isunya adalah data pribadi ini ditransfernya kemana? Apakah kepada negara yang memiliki kesetaraan perlindungan data pribadi atau negara yang tidak memiliki kesetaraan perlindungan data pribadi? Yang saya uji adalah siapa yang berwenang untuk menetapkan negara itu setara atau tidak. Nah, ini yang jadi isu, apakah presiden memiliki kewenangan itu atau tidak? Atau presiden memiliki kewenangan dengan syarat harus disetujui oleh wakil rakyat. Nah, ini yang akan kita garap. Nah, ini konsepnya ya nanti. Jadi prinsipnya di Undang-Undang PDP adalah penggunaan data pribadi harus selalu dengan persetujuan subjek data pribadi. Kalau kita menggunakan WA, Google, pasti harus ada persetujuan. Kita checklist dulu, baru kita bisa pakai layanannya kan. Dan Google itu bisa mengolah data pribadi kita. Jadi prinsipnya tiada penggunaan tanpa persetujuan. Dan yang jadi pertanyaan, kalau misalnya kita lahir, kan data pribadi kita sudah diambil negara oleh Dinas Kependudukan. Emang kita pas bayi menyetujui kan nggak? Bisa nggak ketika kita dewasa, saya mau tarik dong data kependudukan saya? Kalau di Undang-Undang PDP kan, semua subjek data pribadi berhak untuk mencabut persetujuannya. Misalnya, saya pakai WhatsApp. Saya nggak mau pakai WhatsApp lagi karena merasa nggak aman. Saya cabut persetujuan saya. Jadi WhatsApp tidak lagi bisa mengelola data pribadi saya. Dan ketika sudah itu dicabut, WhatsApp wajib menghapuskan data pribadi saya. Nah, itu konsepnya di PDP itu persetujuan. Jadi kita bisa mencabut persetujuan. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau data itu adalah data kependudukan atau data pajak, bisa nggak kita cabut? Nah, ini kan jadi isu. Dan kalau itu kita tidak bisa cabut, lalu apa dasar saya memberikan persetujuan? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Makanya ada konsep namanya general consent, bahwa kita menyetujui secara umum. Ini yang disebut dengan persetujuan secara perwakilan. Konsepnya mirip pajak. Kalau pajak istilahnya no taxation without representation. Jadi kalau negara mau menarik pajak dari rakyatnya harus melalui undang-undang, kan itu konsep dasarnya. Karena itu negara mengambil hak milik dari warga negaranya. Dan setiap pengambilan hak milik harus ada persetujuan. Nah, konsepnya sama, data pribadi kan persetujuan juga. Jadi harus ada dulu general consent-nya. Jadi kalau negara mau mengambil data NIK saya, negara sudah harus ada undang-undangnya dulu, harus ada perintah dari undang-undang. Makanya ada undang-undang administrasi kependudukan. Di situ warga negara wajib memberikan data kependudukannya dan negara wajib mengelolanya. Nah, itu general consent. Meskipun kita tidak menyetujui secara eksplisit, tapi diwajibkan secara hukum. Nah, makanya ada dua konsep, ada general consent sama particular consent. Kalau particular consent tuh kayak kita pakai Google,
Google Maps, WhatsApp itu adalah persetujuan kita direct dengan pengendali data pribadinya. Tapi kalau misalnya general consent adalah biasanya data pribadi yang dikelola oleh negara. Nah, ini prinsipnya seperti ini ya. Di dalam persetujuan umum mencakup persetujuan tertentu. Keberadaan persetujuan umum tidak menegasikan keberadaan persetujuan tertentu. Tidak ada transfer tanpa persetujuan umum. Dan apabila terdapat dua ketentuan yang bertentangan, ketentuan yang semakin memberatkan yang berlaku. Ini prinsip namanya prinsip aksiomatis. Jadi postulat ya kalau bicara teori ya ini. Di dalam persetujuan umum mencakup persetujuan tertentu ya seperti ini. Kalau kita bicara saya pecinta buah-buahan, ya pasti kalau saya sebagai pecinta pisang ya saya di dalam subhimpunan dari pecinta buah-buahan. Nah konsepnya begitu. Jadi di dalam general consent di dalamnya mencakup ada particular consent. Jadi setiap ada peraturan yang membolehkan kita mentransfer data pribadi, maka di dalamnya harus ada persetujuan dari particular consent. Nah, yang kedua, keberadaan persetujuan umum tidak menegasikan keberadaan persetujuan tertentu. Jadi ketika misalnya gini, di undang-undang kita ada undang-undang administrasi kependudukan. Data NIK kita, kependudukan kita dikuasai oleh Dinas Kependudukan. Bank kalau mau kita mengajukan pembiayaan kan harus nyerahin KTP. Yang jadi pertanyaan, terusnya kan ada undang-undang PDP yang menyatakan kalau bank mau menyelenggarakan transaksinya harus melaksanakan perlindungan data pribadi. Salah satunya adalah memiliki sertifikat ISO 27001. Nah, jadi misalnya bank nih, kita mau tolong dong saya mau verifikasi, saya petugas bank, ini KTP palsu atau enggak. Dia nanya ke Dinas Kependudukan. Nah, dia ngecek NIK-nya benar atau enggak. Nah, si Dinas Kependudukan itu akan mensyaratkan, oke, boleh Anda ngecek akses data saya sepanjang Anda sudah memenuhi kewajiban hukum Anda, yaitu Anda sudah memiliki sertifikat ISO 27001. Ketika Anda sudah memiliki itu, maka Anda sudah comply dengan aturan hukum, maka saya berikan. Tapi sekedar kita sudah comply kepada aturan hukum, bank itu tetap harus izin ke kita sebagai pemilik KTP. Jadi nggak boleh, oh saya sudah ISO, saya sudah patuh terhadap hukum, maka saya berhak gunakan KTP orang ini saya kasih ke manapun. Nggak boleh. Jadi tetap meskipun Anda sudah comply kepada aturan hukum, kepada general consent tadi, Anda tetap harus meminta persetujuan dari pemilik data pribadi itu. Nah konsepnya begitu. Jadi ketika sudah ada aturan hukum yang mengatur bahwa negara boleh meminta data pribadi rakyatnya, tapi ketika mau ditransfer dia harus minta lagi persetujuan particular consentnya. Nah ini yang makanya konsepnya nanti kenapa ada perlu persetujuan DPR di situ. Jadi wah presiden masa pemerintah, saya kan punya hak dong ngasih data pribadi rakyat saya. Kan saya sudah menilai bahwa Amerika itu aman, saya jamin kok aman. Saya sudah buat lembaga PDP sudah menilai. Lalu dinyatakan aman. Nah tapi kan kita nggak yakin ini aman, beneran aman atau Anda buat-buatan aman. Dan akhirnya harus dong tetap dengan persetujuan, minta dong persetujuan dari rakyat, yaitu dari DPR. Nah dari DPR nanti akan meneliti, oke, data pribadi yang dikirim ke Amerika apa saja bentuknya, kategorinya apa saja, dan bagaimana perlakuannya. Nah disitulah rakyat bisa menyatakan menolak karena meskipun aman ternyata ini tidak sesuai, kami tetap tidak mau. Nah itu prinsipnya ya. Di dalam persetujuan umum mencakup persetujuan tertentu, dan keberadaan persetujuan umum tidak menegasikan persetujuan tertentu. Jadi ketika sudah ada aturan hukum yang membolehkan, negara harus tetap meminta persetujuan kembali. Nah ini konsepnya yang kita coba bangun. Lalu tidak ada transfer tanpa persetujuan umum. Jadi kalau kita mau transfer, ya kita harus yakin dulu negara tujuan itu punya perlindungan data pribadi, punya undang-undang PDP-nya. Seperti itulah. Kita punya undang-undang PDP. Kita mau kirim ke Amerika, Amerika punya undang-undang PDP nggak? Nah itu maksudnya. Jadi kalau di sana nggak ada perlindungan, nggak ada aturannya, ya kita nggak akan transfer. Itu yang disebut dengan adequacy decision, keputusan kesetaraan.
kita bisa menyatakan negara lawan itu setara kalau dia punya aturannya. Nah ini prinsip tentang tidak ada transfer tanpa persetujuan umum. Lalu yang keempat, apabila terdapat dua ketentuan yang bertentangan, ketentuan yang semakin memberatkan yang berlaku. Misalnya begini, di Amerika data pribadi A atau begini, misalnya di negara Timur Tengah, wah ini wajah orang ini rahasia, tapi kalau di Amerika terbuka. Nah, yang mana yang harus dilindungi? Ada perbedaan. Yang di satu sisi melindungi ini, yang di sini bebas. Kan tiap negara pasti punya kebebasan yang berbeda-beda. Nah, prinsip 4 adalah kalau terjadi hal itu, maka yang paling melindungi data pribadi itulah yang berlaku. Misalnya negara ini, oh ya, wajah orang ini termasuk data pribadi yang dilindungi. Sedangkan misalnya di Amerika tidak. Maka ketika data itu ada di Amerika, wajah orang itu harus dilindungi. Meskipun di negara Amerika itu sesuatu yang bebas, misalnya seperti itu. Nah ini prinsip yang keempat. Jadi ini yang disebut teori dasar, teorema dasarnya adalah 4 prinsip ini ketika kita bicara transfer data pribadi. Nah, apa saja yang dinilai di dalam transfer data pribadi itu adalah privacy. Privacy itu ya data pribadinya apa? Kan data pribadi ada banyak, ada kategori terbuka, tidak terbuka, dan lain sebagainya. Lalu adequacy. Adequacy itu ada kesetaraan. Dia punya aturannya nggak, punya undang-undangnya nggak? Kalau sudah ada, substansinya bagaimana? Tapi selain itu ada juga diplomasi. Misalnya Israel kalau nggak salah punya protection law yang sudah tinggi juga setara dengan Eropa. Tapi kan kita tidak punya hubungan diplomasi dengan Israel, jadi nggak mungkin kita kirim juga ke sana untuk apa gitu kan? Indonesia kerjasama perlindungan data pribadi dengan Israel, padahal nggak ada kedutaannya. Jadi percuma, nggak, kalau misalnya tidak ada hubungan diplomasi ya tidak mungkin ada transfer data pribadi yang diinisiasi oleh negara. Lalu ada juga ideologi. Ideologi ya kayak Cina Amerika, jadi masing-masing sama-sama proteksi data pribadi, cuman kami musuhan, kami nggak akan kasih. Jadi tergantung juga, misalnya Amerika aman tapi merasa TikTok ini dari Cina, saya nggak mau karena sudah Cina, jadi ideologinya sudah beda. Nah ini juga berpengaruh. Jadi kita transfer itu ada 4 elemen ini yang pasti akan kita perhitungkan. Nah yang jadi pertanyaan, siapa yang mempunyai kewenangan untuk memutus elemen ini? Karena nanti begitu kita nilai privasinya apa, adequacy-nya apa, diplomasi apa, ideologi apa, lalu kita baru putuskan, ya ini setara dan ini kita bisa lakukan transfer data pribadi ke ke negara itu. Makanya nanti keputusannya adalah ya no problem, karena memang gak ada masalah. Secara perlindungan dia setara, data pribadi yang dikirimkan juga aman, diplomasi kita punya, ideologi tidak bertentangan, maka no problem, kita kasih. Tapi ada yang, kami ragu deh, ini aman nggak ya? Amerika aman nggak ya? Tapi ya udahlah, kita perlu Google, mau gimana lagi ya? Itu bisa juga. Akhirnya kita possible in some condition, itu mungkin kita berikan. Selama ini kita tidak punya keputusan kesetaraan dengan Amerika, tapi selama ini transfer data juga sudah berjalan. Nah itu atas dasar ya sudah, kita sama-sama perlu. Nah ada yang impossible. Cina Amerika sebenarnya ya di antara impossible dan possible nih, antara TikTok dan WhatsApp dan lain sebagainya kan mereka saling berperang tuh di situ. Nah ini yang jadi pertanyaan, tapi tetap aja mengalir data itu cuman melalui jalur bawah tanah. Nah ini yang nanti keputusannya adalah menilai itu, unsur-unsur itu sudah terpenuhi gak? Nah yang jadi pertanyaan, apakah memutus kerjasama internasional dengan negara lain terkait transfer data pribadi bukan merupakan perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat? Padahal kan di pasal 11 tadi menyatakan presiden kalau membuat perjanjian internasional yang berakibat kepada yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat harus dengan persetujuan DPR. Nah yang jadi pertanyaan, undang-undang PDP kita begitu gak? Faktanya tidak. Dalam artian kalau di undang-undang PDP kita, negara membentuk lembaga PDP yang dibentuk berdasarkan peraturan presiden. Ada di pasal 58 nanti kalau dilihat.
Lalu lembaga PDP itulah yang kemudian memutus negara mana yang punya perlindungan setara atau tidak setara. Jadi nanti yang buat perjanjiannya juga adalah lembaga PDP itu yang dibuat oleh Perpres dan bertanggung jawab kepada presiden. Nah, yang jadi pertanyaan, loh, kami rakyat di mana posisinya? Kalau misalnya dengan adanya persetujuan DPR kan berarti kami diwakili oleh DPR dalam memberikan persetujuannya. Nah, di undang-undang PDP ini nggak ada yang menyatakan Anda kalau mau transfer ini harus ke DPR dulu minta persetujuan, nggak ada. Dan ini makanya yang kita uji ya. Kalau gitu harus dong dengan persetujuan DPR karena ada pasal 11. Nah, yang diuji adalah pasal 56 Undang-Undang PDP. Itu ada 3 konsep, namanya adequacy decision. Kita boleh transfer kalau negara yang kita transfer memiliki adequacy itu setara ya, perlindungan yang setara dengan kita. Tapi kalau dia tidak setara, sebenarnya kita masih bisa transfer sepanjang ada appropriate safeguard. Itu artinya ya setidaknya ada perlindungan yang memadai lah, ada tanggung jawab meskipun masih di bawah kita. Tapi kalau seandainya itu tidak ada, ya sudah, non adequacy and non appropriate, yaitu negara yang berbahaya. Misal negara itu tidak memiliki perlindungan sama sekali. Biasanya di negara berkembang dan lain sebagainya. Mungkin Kamboja atau apa, saya nggak tahu ya, di Afrika atau apa, mungkin belum ada undang-undang PDP-nya. Nah, ini boleh ditransfer sepanjang si pemilik datanya itu memberikan persetujuan. Jadi harus diberitahu dulu, Mas, data kamu mau saya kirim ke Afrika. Afrika nggak punya undang-undang PDP, nggak punya perlindungan. Anda tetap mau kirim nggak? Ada resikonya. Nah, itu boleh sepanjang informasi itu diberikan kepada kita sebagai pemilik data, lalu kita mengiyakan. Jadi harus tetap dengan persetujuan si pemilik data pribadi. Tapi kalau adequacy decision itu konsepnya free flow. Jadi meskipun ada persetujuan subjek kita, tapi ada data yang sifatnya free flow. Free flow itu ya bisa mengalir aja, seperti itu. Nah, ini yang nanti jadi problematik. Kalau kita menyatakan Amerika setara, berarti free flow nih, bebas dia ngambil data dari kita, mengolahnya jadi lebih bebas. Tapi kalau misalnya kita tidak menyatakan dia setara, maka itu tidak free flow, hanya data A, B, C, D, E aja. Tapi kalau misalnya dia setara, banyak porsi data yang diberikan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Nah, siapa yang berwenang menetapkan adequacy decision? Ini yang kita uji. Siapa yang bisa menetapkan bahwa Amerika atau negara lain itu memiliki kesetaraan dengan kita? Nah, kalau di Undang-Undang PDP menyerahkan kepada lembaga PDP di pasal 58 ayat 2, lalu lembaga PDP dibentuk berdasarkan Perpres di pasal 58 ayat 3 dan ayat 5, dan lembaga PDP berwenang menetapkan adequacy decision. Pertanyaannya, jika prinsip dasar pelindungan data pribadi adalah persetujuan subjek data pribadi, lalu di mana representasi rakyat dalam memberikan persetujuan transfer data ke negara lain? Nah, ini yang kita mintakan. Kalau gitu kita mau ada mekanisme check and balances antara DPR dan Presiden, karena DPR mewakili kami sebagai pemilik kedaulatan data. Nah, kalau kita bicara komparasinya di Eropa itu pernah ada, search aja di Google namanya kasus Schrems 2 case. Ini diputuskan oleh Court of Justice European Union. Dia menggugat Facebook. Jadi khawatir Amerika itu menggunakan, ini istilahnya ada Section 702 Foreign Intelligence Surveillance Act atau FISA. Itu otoritas Amerika bisa menggunakan data pribadi atas dasar keamanan nasional, intelligence. Jadi Foreign Intelligence Surveillance Act. Jadi dia bisa minta tuh data. Dan akhirnya atas dasar rasa takut itu, ada namanya individu namanya Max Schrems itu menggugat Facebook di Irlandia. Dan akhirnya dieskalasi ke pengadilan Uni Eropa. Dan itu sudah ada keputusan kesetaraan namanya European Union US Privacy Shield. Nah, itu datanya free flow kan. Dan akhirnya si Max Schrems merasa, kami nggak terima, batalin dong perjanjian itu. Saya merasa terancam karena Amerika punya visa.
Foreign Intelligence Surveillance Act. Jangan-jangan data saya jadi data intelijen Amerika. Dan akibatnya apa? Uni Eropa membatalkan itu. Pribadi itu kalau nggak salah mahasiswa baru lulus padahal. Jadi dia minta pembatalan ke Facebook itu dan akhirnya dikabulin, dan itu menjadi gempa bumi juga bagi perusahaan teknologi di Amerika. Wah, kami kesusahan nih dapat data pribadi dari warga Eropa karena dibatalkan oleh keputusan Uni Eropa. Jadi yang memutuskan di Eropa itu adalah EU Commission. Jadi ada satu komisinya ya, Komisi Uni Eropa. Tapi keputusan Komisi Uni Eropa itu bisa dibatalkan oleh Pengadilan Uni Eropa. Nah, itu yang kita mintakan. Kenapa nggak konsep kita seperti Eropa saja, bahwa keputusan kesetaraan itu dalam perjanjian internasional menjadi barang yang bisa dievaluasi. Kalau melalui presiden itu kan kita bingung nih, kita gimana evaluasinya. Tapi kalau melalui DPR kan kita bisa evaluasi karena ditetapkan melalui undang-undang. Nah, nanti kita lihat di undang-undang perjanjian internasional di pasal 10-nya undang-undang perjanjian internasional harus dengan persetujuan DPR kalau berkaitan dengan politik perdamaian, kedaulatan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau selain itu masuknya pasal 11 tidak dengan undang-undang, tidak dengan persetujuan DPR, tapi cukup dilakukan dengan keputusan presiden, termasuk aspek perdagangan. Nah, makanya kesepakatan resiprokal dengan Donald Trump itu dianggap sebagai perjanjian teknis perdagangan. Makanya disebutnya digital trade. Nah, ini kan jadi isu. Loh, kalau gitu itu bukan soal HAM dong. Itu soal teknis dagang doang. Berarti data kami hanya jadi alat dagang doang. Nah, ini yang menjadi isu. Oke. Apakah dia cukup dengan Kepres atau dengan harus dengan undang-undang? Nah, kita minta itu harus lewat undang-undang. Karena kalau prinsipnya itu persetujuan rakyat harus melalui undang-undang. Akibatnya apa? Kalau undang-undang masih bisa kita akal-akalin, bisa kita uji ke MK. Jadi kayak MK itu nanti mungkin menjadi sebatas seperti Pengadilan Uni Eropa yang bisa membatalkan satu perjanjian bilateral mengenai transfer data. Itu sudah dipraktikkan di Eropa. Buktinya Eropa membatalkan itu antara Eropa dan Amerika. Tapi kalau melalui Kepres, nah ini menjadi isunya. Kepresnya bisa diuji nggak? Apakah bisa diuji ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau enggak? Karena Kepresnya nanti tidak bersifat individual dan konkret. Itu ada istilahnya di TUN ya. Nah, ini jadi pertanyaan, makanya saya tariknya udah aja ini karena berkaitan dengan HAM harusnya bisa diuji ke Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya MK bisa menguji perjanjian transfer data pribadi seharusnya kalau kita merasa dirugikan. Kalau misalnya faktanya ternyata MK itu negara itu tidak setara sebenarnya. Nah, ini tadi ya perbandingannya di Eropa ada GDPR aturannya, di Indonesia belum dilaksanakan. Nah, yang saya minta adalah di pasal 56 menambahkan ini nih, persetujuan subjek data pribadi atau berdasarkan perjanjian internasional yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelumnya nggak ada, dan akhirnya saya mintakan harus dengan persetujuan DPR. Lalu yang kedua sama, ayat 2-nya juga ini konsepnya masih sama, berdasarkan perjanjian internasional yang disetujui oleh DPR. Sebelumnya nggak ada, hanya kalau dia sudah setara. Nah, siapa yang menyatakan itu setara? Lembaga PDP. Tapi kalau saya minta tambahin, oke, lembaga PDP yang menyusun konsepnya, tapi setelah itu konsep itu harus dibahas di DPR. Lalu ini masalah kalau appropriate safeguard ya. Jadi ini saya menyamakan aja kayak standar regulasi di Eropa, di GDPR. Eropa itu paling tinggi data pribadi ya. Kalau dia proteksi privacy paling tinggi di Eropa. Makanya saya nambahin plek-ketiplek norma yang ada di GDPR. Sama yang ini namanya, kalau negara itu tidak mempunyai perlindungan kesetaraan, harus ada informed consent, persetujuan yang diinformasikan bahwa negara ini tidak aman. Anda mau tetap kirim atau tidak, ada resikonya. Nah, kurang lebih itu. Selanjutnya mungkin didiskusikan aja, ada tanya jawab. Monggo, mohon maaf agak panjang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, saya Bagja. Saya ingin bertanya perihal tadi yang sempat Bapak bahas di awal soal kerugian konstitusional gitu. Oh, okay. Kalau saya melihat rumusannya itu kayaknya ya, analisis saya itu dia lebih kompatibel terhadap perkara-perkara yang sifatnya material gitu. Karena kalau misalkan kita lihat rumusannya soal adanya kerugian yang sifatnya aktual, spesifik atau setidaknya potensial dari pemberlakuan suatu undang-undang gitu.
Nah, pertanyaannya adalah dalam konteks perkara formil, bagaimana cara kita kemudian membuktikan bahwa adanya kerugian konstitusional, atau formulasi pertanyaannya, bagaimana rumusan penilaian kerugian konstitusional dalam perkara-perkara uji formil. Kalau misalkan barangkali kita kaitkan sama putusan yang terbaru saja soal undang-undang TNI gitu, itu kan ada beberapa perkara yang dinyatakan itu permohonannya tidak dapat diterima karena alasan pemohonnya gak punya legal standing gitu kan. Tapi kemudian yang selalu menjadi dalil kan putusan 91/2020 yang kemudian menelurkan meaningful participation. Tapi ketika dalil itu dijadikan salah satu argumen, MK justru menyatakan permohonannya tidak dapat diterima gitu. Kan agak janggal sebenarnya di sini. Jadi ada ketidak konsistenan dalam penegakan putusannya itu sendiri. Itu pertama, Pak. Jadi bagaimana formulasi penilaian kerugian konstitusional dalam konteks perkara uji formil, itu yang pertama. Kemudian barangkali ini yang lebih basic ya. Kenapa sih sebenarnya tahap ini tuh harus ada? Kenapa mahkamah kemudian tidak langsung mempertimbangkan pokok permasalahan konstitusional yang dipermasalahkan saja gitu? Itu pertanyaan kedua lebih basic sebenarnya. Itu Pak, dari saya ada 2 pertanyaan. Sekian. Saya jawab dulu apa? Saya jawab dulu ya biar nggak lupa ya. Oke. Boleh. Ini gimana? Oh udah. Oke, terima kasih Pak. Mas siapa? Bagja. Bagja. Pertanyaannya yang bagus banget ya terkait uji formil dan material ya. Betul. Tapi begini, saya juga mengikuti ya perkembangan uji formil beberapa kali ya, TNI terakhir ya, TNI. Dan itu ada istilahnya meaningful participation, itu harus ada sifat keaktifan kita. Kalau nggak salah itu, saya baca sekilas ya putusan. Jadi ada untuk memenuhi legal standing harus ada sifat aktif dari kita untuk terlibat di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Jadi memang ini kata yang berarti seseorang yang memiliki subjek legal standing berarti harus ada membuktikan keaktifan. Jadi kalau misalnya kita mau dapat, dari situ saya tafsirkan, kalau kita mau dapat legal standing, kita harus membuktikannya kata itu aktif. Nah, beberapa saya sempat juga di Undang-Undang Minerba ya. Jadi ada 3 nih undang-undang yang cepat dan diuji juga formil. Tapi Minerba enggak. Ada BUMN, TNI, Minerba juga cepat sebenarnya, hanya 1 bulan revisinya. Nah, itu adalah dalam rangka melaksanakan putusan MK. Nah, waktu itu saya pikir ini mana ada revisi undang-undang 1 bulan langsung kan, tiba-tiba 1 bulan langsung putus. Wah, ini kalau ini diputus cepat, saya harus punya keaktifan nih untuk bisa masuk legal standing secara formil. Karena putusan saya dipakai tuh waktu itu oleh DPR sebagai alasan untuk merevisi. Akhirnya ya saya suratin DPR, "Woi, Anda pakai putusan saya mau ngajuin dong aspirasi." Kan gitu kan. Bukti itu saya jadikan bukti sebagai aktif. Saya melakukan partisipasi aktif karena DPR menggunakan putusan MK itu, lalu saya telah mengajukan surat. Cuman ini draftnya yang mana? Undang-Undang Minerba saya cari di Google nggak ada. Ya udah saya ke ini Kemenkum, kan diundangkan di Kemenkum kan, lalu atau di Setnek. Suratin lah ke Kemenkum. Ke Kemenkum, lalu dikatakan, "Oh, barang ini ada di Setnek." Saya kirim di Setnek. Setnek bilang, "Oh, barang ini ada di ESDM." Ada di ESDM. Lalu di tanggal akhirnya begitu saya dapat surat balasan dari Setnek, sorenya undang-undang itu bisa diakses di JDIH. Kok lama? Itu hanya last minute ketika jangka waktu uji formilnya habis. Jadi objeknya disembunyikan dulu, caranya objeknya disembunyikan. Saya padahal punya kedudukan hukum tuh. Kalau bicara aktif saya punya kedudukan hukum. Nah, yang jadi masalah adalah MK merumuskannya sekarang itu. Seberapa aktif Anda? Kan gini, Anda terdampak secara langsung atau tidak langsung, kan itu. Oke, kalau misalnya saya undang-undang tambang, saya asosiasi tambang, saya terdampak langsung kan, saya pengusaha tambang, saya punya hak tuh legal standing, saya kok tidak dilibatkan sebagai pengusaha tambang. Tapi kadang-kala langsung tidak langsung ini kita berada di antara nih. Apakah kita tidak langsung atau tidak? Tidak langsung itu boleh sepanjang kita membuktikan keaktifan kita. Nah, ini yang jadi isu. Seberapa aktif kita? Dan
Saya kemarin mengakalinya gitu, saya aktif, saya suratin lah. Cuman kayaknya mereka tahu, nih mau diuji formil nih masih, ya udah, jangan keluarin dulu di JDIH kayaknya ya. Soalnya dilempar-lempar, saya tanya-tanya, dilempar-lempar akhirnya, nggak dapet formilnya karena mepet kan, nggak dapet. Dan itu problemnya begitu. Jadi kayaknya ya mereka teknik-tekniknya begitu supaya ini aktif tapi nggak masuk formil, diulurnya di sini. Supaya dia tidak dapat objek untuk bisa diuji. Dan akhirnya saya mainnya di ya udah formil saya nggak masalah lah, yang penting materialnya saya udah dapat kan, jadi saya siapinnya di material aja. Karena kalau formil ya gagal kan bisa masuk material, MK juga mikirnya ya udah kita uji formil tolak ya, Anda kalau nggak suka lanjut material gitu kan. Ya, MK juga kayak yang di undang-undang BUMN kan, mahasiswa ngajuin formil, saya langsung masuknya material. Jadi MK hakimnya, ini kalau kita tolak nih kita lanjut material ya. Jadi begitu, kalau misalnya nggak puas dari sisi formil ya mau nggak mau di material. Jadi kalau mau ngajuin harus 2 paket, tapi dipisah ya formil materialnya ya. Tapi kalau memang ini cari substansi yang memang kita merasa itu tidak sesuai, dan secara formilnya, karena abu-abu formil itu dampaknya kan merubah membatalkan seluruh proses undang-undang. Dampaknya mungkin MK mempertimbangkan dampaknya luas kan. Makanya kadang-kala ya udahlah fight-nya di material aja. Karena kalau formil kan hanya 60 hari atau berapa ya. Jadi MK mending udah kita fight panjangnya di material aja, nggak ada batas waktu, bisa 1 tahun, bisa apa. Itu penguluran waktu itu kan panjang untuk mempersiapkan dampak putusannya akan seperti apa. Jadi begitu. Jadi strateginya kita jangan terlalu berharap di formil, kadang-kala ada kepentingan yang wah ini dampaknya terlalu luas, udahlah mainnya di material aja. Jadi akhirnya BUMN saya nggak masuk di formil, ada mahasiswa masuk formil, saya mainnya di material. Tapi material pasti tunda, nunggu formil. Saya udah formil kayaknya tolak nih, karena saya ancar-ancarnya begini, kok Danantara beritanya makin gencar ya, kan nggak mungkin udah makin gencar, ekspansif gencar dibatalin kan batal semua kan. Ini kemungkinan ditolak, dalam artian pasti mainnya di material. Benar ditolak dengan alasan keaktifan itulah dan lain sebagainya. Nah itu memang abu-abu maknanya. MK menafsirkannya seperti itu, langsung tidak langsung, dan seberapa aktif Anda di situ. Kurang lebih begitu. Pertanyaan kedua tadi. Oke. Pertanyaan kedua tuh soal ini lebih basic ya. Kenapa kemudian tahap ini tuh harus ada, dan kenapa mahkamah tidak langsung mempertimbangkan pokok konstitusional yang dipermasalahkan saja gitu? Ibaratnya kenapa uji formil ada atau tidak, kenapa perlu ada gitu? Tahap legal standing, pembuktian terhadap adanya kerugian konstitusional kita gitu. Biasanya begini, memang kalau diuji material ya, kalau legal standing tidak memenuhi itu tidak masuk pleno umumnya. Ngapain gitu? MK sering banget kalau memang udah mau NO tidak diterima, diputus di awal dong. Ngapain sampai ke pleno? Karena kalau pleno kan sudah pokok-pokok permohonan. Nah ini yang makanya saya juga nggak tahu kenapa ini legal standing nggak dapet kok masuk ke pokok permohonan. Ternyata padahal kan di pemeriksaan pendahuluan bisa diperiksa, ini orang aktif nggak, ini aktif atau tidak. Itu MK bisa memutus loh tanpa harus melalui proses pengujian pleno sebenarnya gitu. Makanya ini jadi saya juga belum tahu nih kenapa bisa capek-capek kita bersidang tapi tiba-tiba NO. Itu jarang ya kalau di material ya, karena saya belum pernah uji formil. Cuman kalau di material biasanya kalau udah legal standing nggak dapet itu biasanya pemeriksaan pendahuluan langsung putus, itu nggak pernah sampai persidangan pleno panggil DPR, presiden dan lain sebagainya. Tahu saya begitu. Cuman ngelihat perkembangan yang sekarang, kenapa ya sampai harus diperiksa tapi ujung-ujungnya tidak dapat diterima, nggak make sense saja. Kalau memang dari awal mau mainnya di material, fightnya di material, ya udah material aja di NO dari awal, kami prepare di material ya gitu kan. Jadi itu sih keanehannya, saya juga mikirnya aneh juga gitu. Kalau legal standing di awal itu udah pemeriksaan pendahuluan tuh yang pertama diperiksa, ini legal standing kamu belum kuat, ini kerugian konstitusional Anda belum kuat, membuktikannya dan lain sebagainya, Anda tidak aktif, tidak ini. Ya sudah, kalau memang tidak terbukti ya sudah, putus. Biasanya begitu. Jadi ya itulah permasalahannya. Oke, makasih Pak, cukup. Ada lagi, monggo.
terkait yang tadi Bapak analisis terkait perlindungan data pribadi. Oh iya. Di situ saat Bapak melakukan riset nih ya Pak, saya punya dua pertanyaan. Pertama, di dalam pasal 15 Undang-Undang PDP itu kan juga ada pengecualian ya Pak, seperti misalnya untuk kepentingan umum, untuk pertahanan negara atau investigatif lainnya, atau tentang keuangan dan sebagainya. Apakah nggak bisa saat undang-undang yang lain yang bertabrakan dengan PDP ini, misalnya kayak ITE atau misalnya undang-undang ASN dan sebagainya itu mengacu pada pasal 15 tersebut. Jadi di mana pasal 15 itu tuh juga memperluas maknanya gitu loh. Jadi nggak perlu bertabrakan dengan mereka harus dipidana dan sebagainya, tapi mereka cukup berpatokan pada pasal 15 tersebut. Nah, kalau yang kedua, lalu bagaimana caranya biar meskipun kita tetap menjamin data pribadi ini dibuka untuk pejabat-pejabat publik, tapi kita juga menjamin nggak overuse gitu data pribadinya, nggak disalahgunakan dan sebagainya. Itu aja Pak, udah pertanyaan saya. Yang kedua bisa minta. Yang kedua itu bagaimana kita menjamin data pribadinya itu nggak overuse, nggak disalahgunakan. Terima kasih Pak. Oke. Gini, yang pertama begini, kalau kita baca ya pasal 15, memang untuk kepentingan penyelenggaraan umum dikecualikan. Di situ disebut dalam rangka pelaksanaan undang-undang. Dalam artian harus ada cantolan di dalam undang-undangnya. Saya ambil contoh begini. Data kependudukan kan sudah ada undang-undang administrasi pendudukan. It's okay. Gak perlu persetujuan kami sebagai pemilik data pribadi karena Anda sudah diperintahkan oleh undang-undang. Jadi harus ada di pasal 15 itu konstruksinya harus ada cantolan ke dalam undang-undang. Contoh, CPNS, kita tes CPNS, diumumin kan, skornya S1, S2 ya kan, S2 hukum apa, skornya, namanya, bagian keberatan memiliki hak sanggah. Itu ada gak di undang-undang? Ada di undang-undang ASN. Jadi di undang-undang ASN yang menyatakan itulah transparansi bla 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 bla, turun ke peraturan menteri. Peraturan menteri merincikan apa saja yang harus dibuka dan apa yang tidak harus dibuka. Nah, lalu kalau di jurnalisme bisa gak? Ya sepanjang ada undang-undang persnya bisa, tapi ada cantolannya. Gitu. Nah, kenapa saya waktu itu mainnya di BI? Karena saya case-nya aktualnya di BI waktu itu. Saya nggak dapat data kontestan saya siapa gitu kan. Terus ya, undang-undang BI-nya nggak ada cantolannya. Undang-undang BI hanya bilang gubernur berwenang mengangkat pegawai BI. Di situ BI merasa kami punya best practice rekrutmen kami begini. Tidak ada undang-undang yang memerintahkan kami untuk menyelenggarakan seperti CPNS. Kalau CPNS kan ada undang-undang ASN. Nah, karena pasal 15-nya menyatakannya kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan undang-undang. Nah, jadi intinya harus ada cantolan di undang-undang. Makanya saya waktu itu masuknya 2 kali di putusan 132 sama 80. Pasal 13 putusan 132-nya memaknai jabatan publik di Undang-Undang KIP. Bisa nggak ini ditafsirkan ke calon pejabat publik? Ditolak oleh MK. Nah, kalau main di MK, mainnya manuver. Ditolak di sini, belok ke sini. Saya mainnya begitu. Wah, tolak KIP. Besok ajuin Undang-Undang BI, saya masukin, dapat dissenting opinion. Nah, jadi manuvernya begitu. Nah, akhirnya saya minta di Undang-Undang BI. Sebenarnya bolanya ini ada di Komisi Informasi. Saya bisa aja ajuin sengketa di Komisi Informasi. Tapi karena ini kayaknya menarik nih ya, saya tarik dulu ke MK supaya rules-nya jelas, baru saya mau main di KIP. Dan dampaknya apa? Saya tahu siapa yang masuk. BI ngasih tahu, Mas, ini yang diterima gitu. Oh iya, saya udah tahu. Dan akhirnya apa? Jadi saya nggak perlu fight di komisi komisi KIP ya, Komisi Informasi Pusat ya. Saya kan bisa sengketa informasi di situ. Tapi dengan saya bawa ke MK, ternyata saya dapatkan apa yang saya inginkan tanpa harus melalui bersengketa dengan cara merumuskan norma undang-undangnya. Nah, permasalahannya di situ karena di pasal 15 itu dalam rangka pelaksanaan undang-undang. Jadi undang-undangnya harus ada dulu. Dan yang jadi masalah di BI nggak ada. Nah itu. Nah yang kedua terkait dengan data pribadi kita tidak digunakan secara berlebihan lah. Gini, kalau di AI ya, di artificial intelligence itu prinsipnya misuse, disalahgunakan gitu. Cuman kalau
namanya, tapi ada batasan yang namanya reasonably foreseeable misuse. Dia disalahgunakan dalam batas yang dapat dijangkau secara rasional. Nah, itu kalau kita bicara AI Act di Uni Eropa gitu. Jadi AI itu pasti menyalahgunakan data. Karena kalau use-nya sesuai dengan kehendak kita, misalnya data ini kita kirim ini hanya kita kirim ke email, ke tujuan emailnya dari A ke B, ya kan use-nya itu A ke B aja. Nah kalau AI kan nggak tahu, kita kirim ke AI jebret jadinya barang apa nggak jelas, itu kan misuse. Nah akhirnya di Indonesia belum ada ya regulasi AI, tapi di Eropa udah ada. Akhirnya ada konsep reasonably foreseeable misuse. Boleh disalahgunakan sepanjang reasonable dan dapat diukur. Nah akhirnya apa? Di Eropa mensyaratkan pengembang AI wajib transparan terhadap algoritma sistemnya. Misalnya ChatGPT mau dipakai di Eropa, oke saya mau tahu dapur kalian seperti apa, data saya itu seperti apa digunakannya, dan saya di mana letak saya menarik data saya disalahgunakan, saya mengukurnya apa? Namanya sistem AI ada namanya explainable artificial intelligence. Jadi AI, karena kita nggak pernah tahu, kita ngomong sama ChatGPT, ngomong ini dapat dari mana, kok tahu dia ini dari mana? Bahkan saya nge-google nama saya, kok Gemini tahu saya gitu. Mungkin karena sering ke MK juga kan, saya lihat pas Google, ih Gemini tahu dari mana? Oh ternyata dia dapat dari internet, berita-berita di MK gini-gini, tapi disalahgunakan, dia nggak memberikan keterangan yang salah tentang saya. Tapi reasonable-nya apa? Dia mencantumkan dia dapat informasi ini dari mana? Nah sumbernya itu. Nah itu yang disebut dengan reasonable foreseeable misuse dan explainable AI. Jadi di Eropa sudah mensyaratkan itu. Nah di Indonesia belum ada. Nah makanya sedang diatur mengenai etika AI di Kominfo, di Komdigi. Komdigi lagi mengatur. Oke, kayaknya kita harus buat deh regulasi tentang AI. Akhirnya dibuatlah pedoman tentang baru surat edaran menteri. Lalu sekarang lagi digarap tentang peta jalan AI Indonesia, mau AI-nya seperti apa. Lalu dibuat etika AI. AI itu biar beretika seperti apa, algoritmanya, lebih ke rumus matematikanya apa sih yang mau dipakai. Dan rumus matematika itu harus bisa diketahui oleh investigatornya lah gitu ya, auditornya gitu. Ini jangan sampai data kita ini serampangan digunakan. Kurang lebih begitu. Ada lagi monggo? Ya, mohon izin, nama saya Randy. Udah nyala belum sih? Oh, udah. Nama saya Randy. Saya ingin bertanya soal, jadi seperti yang kita kenal di US itu ada yang namanya CCLPA ya, CCLPA itu di California. Oh. Terus di Europe ada GDPR. Nah itu kan ada, mereka kan ibarat sudah kita anggap lebih di atas UU PDP lah, kalau dalam menjamin privasi data publik gitu kan. Jadi seperti yang tadi Bapak bilang, karena tingkatan security dia sudah sama ataupun di atas, jadi mungkin sudah aman untuk data sharing bagi pengguna Indonesia tanpa perlu ada perlindungan lebih lanjut dari pihak kita sendiri. Tapi mungkin baru-baru ini kan ada, kalau di US ada Senate Resolution yang keberapa itu, 2871 yang soal Proactive Act, sama House Resolution kalau itu lupa bill nomor berapa, di mana waktu itu yang menyangkut bahwasannya Meta sama OpenAI mereka tuh wajib melaporkan data usage mereka, data input mereka di-decrypt dan disampaikan kepada pemerintah US atas alasan bahwasannya itu buat ada transparansi data dan segala macam. Sama halnya di China juga, misalnya kalau yang pakai DeepSeek ada PIPEDA, di mana DeepSeek itu wajib transparan ke pemerintah China sendiri. Kalau seandainya kita sudah menyerahkan data nih, kita sudah accept cookies, kita sudah
ibaratnya kita konsen. Terus data itu sudah masuk kepada pihak ketiga, mungkin oleh DeepSeek, oleh OpenAI, oleh Meta, oleh Google segala macam. Itu kan sudah di luar lingkup pemerintah Indonesia kan, di luar PDP kan. Ya. Seandainya itu disalahgunakan di luar, semisal oleh China misalnya data-data yang masuk ke DeepSeek oleh ke TikTok digunakan untuk doxing lah apa segala macam, buat ransomware lah atau bagaimana, itu masih bisa dilindungi nggak oleh PDP? Masih ada lingkup dari kita nggak untuk misalnya paling tidak countermeasure mungkin, begitu pertanyaan saya. Wah, Mas siapa tadi? Randy, Pak. Pertanyaannya bagus banget ya. Jadi ini saya case-nya ya, yang Schrems 2 ya. Yeah. Itu coba nanti dibaca aja. Itu mirip dengan Schrems 2. Pertama begini. Amerika itu punya perjanjian bilateral dengan Uni Eropa namanya Privacy Shield. Itu. Schrems merasa, ada Foreign Intelligence Surveillance Act yang otoritas publik Amerika bisa mengakses data pribadi untuk kepentingan foreign intelligence, keamanan nasional. Dan akhirnya itu yang dibatalkan oleh pengadilan Uni Eropa. Dan Uni Eropa itu pembatalan itu adalah membatalkan status Amerika sebagai negara yang setara dengan Eropa dengan GDPR. Jadi Eropa punya GDPR yang dianggap paling tinggi lah saat ini ya. Jadi Amerika kan downgrade. Iya, betul. Oke, misalnya dia di adequacy decision, dia setara dengan privacy shield dinyatakan. Dengan putusan itu downgrade kan? Yes. Sebenarnya downgrade masih boleh nggak transfer data? Boleh. Dia masuknya ke appropriate safeguard. Jadi dianggap Amerika oke lah. Walaupun Anda tidak setara dengan kami, tapi ya Anda masih bisa ditransfer, Anda masih memadai. Makanya langsung dibuat oleh Amerika adalah data protection framework antara Eropa dan Amerika. Ini beda, nanti beda. Konsepnya adalah appropriate safeguard, tidak adequacy. Nanti itu adalah aspek free flow-nya kan. Seberapa banyak data yang bisa ditransfer dan lain sebagainya. Tapi kalau dia di appropriate safeguard nanti akan ada restriksi. Nah, pengadilan Uni Eropa tahu kalau misalnya Amerika turun dari adequacy menjadi appropriate safeguard, kan masih terjadi transfer. Nah, akhirnya pengadilannya memutus GDPR harus ketika kita mau transfer, ada artikel 46 ya di GDPR, kan 45 itu yang membahas mengenai adequacy decision. Artikel 46, kalau adequacy decision tidak dicapai oleh negara itu masih bisa ditransfer asalkan memenuhi appropriate safeguard. Nah, tapi menurut pengadilan Uni Eropa kayaknya nggak cukup nih rumusan appropriate safeguard di GDPR. Akhirnya di pengadilan Uni Eropa menambahkan seperti ini, bahwa bukti bahwa negara yang mempunyai perlindungan memadai itu harus ada mekanisme, istilahnya disebutnya mekanisme remediasi yang efektif. Dalam artian begini, dia punya regulasi undang-undang PDP, misalnya di Bill of apalah gitu ya. Dia punya data protection framework. Tapi menurut Eropa nggak cukup. Dia harus punya mekanisme remediasi, mekanisme pemulihannya. Dalam artian kalau punya aturannya tapi tidak bisa ditegakkan, tidak cukup. Makanya di konsep di Schrems 2 ada nama istilah ombudsperson yang menjadi wakil remediasi yang efektif, yang menempatkan bahwa perlindungan data pribadi di negara tersebut menjadi suatu fundamental right sebagaimana yang diatur di Uni Eropa. Itu penafsiran dari putusan pengadilan Uni Eropa. Jadi di downgrade, tapi syarat appropriate safeguard sama pengadilan Uni Eropa di upgrade. Jadi Amerika dan Eropa sekarang ada di tengah-tengah. Apakah dia adequacy atau dia di appropriate safeguard. Jadi Anda turun level, ya sudah, Anda turun ya, tapi Anda ciptakan ada ombudsperson. Ada ombudsperson tuh kayak ya mekanisme, data saya breach nih di OpenAI. Lalu si orang Eropa harus kemana gitu? Apakah saya nangis aja atau saya ada mekanismenya kan gitu kan?
Nah, itu harus disediakan mekanismenya. Ada ombudsperson-nya, ada apanya. Jadi stepnya jadi lebih jelas. Kalau ada bocor di OpenAI, apa yang harus dilakukan oleh OpenAI gitu, atau oleh Google. Dan warga Eropa harus punya mekanisme hukum bisa menggugat itu di Amerika. Gitu, harus ada mekanisme untuk memulihkan itu. Nah, itu akhirnya Eropa naikkan level appropriate safeguard-nya. Nah, makanya saya plek-ketiplek di petitum saya sebelumnya di pasal 56 Undang-Undang PDP kan hanya bilang kalau tidak memenuhi adequacy decision masuk ke appropriate safeguard, wajib memastikan terdapat perlindungan data pribadi yang memadai dan bersifat mengikat. Jadi hanya ada undang-undang PDP-nya aja dianggap udah clear, padahal belum tentu dilaksanakan. Tapi kalau pengadilan Eropa itu harus ada bukti pelaksanaannya. Nah, ini makanya saya tambahin dengan di Uni Eropa memiliki mekanisme remediasi yang efektif dengan menempatkan data pribadi sebagai hak asasi yang mendasar. Dan Amerika sekarang lagi ongoing karena putusan Schrems 2 itu, Amerika langsung wah kita revisi undang-undang kita, visanya direvisi, yang Foreign Intelligence Surveillance Act-nya harus dievaluasi. Makanya setelah itu dibuat Data Protection Framework. Nah, di situ nanti ketika dari hasil evaluasinya, revisinya, nanti akan dikirim lagi ke Uni Eropa. Ditetapkan nanti oleh Commission Uni Eropa, nanti bisa scrutinis lah gitu, dicek lagi sama Parlemen Uni Eropa. Kalau masih nggak benar juga masih bisa dibatalin lagi oleh Court of Justice-nya di Uni Eropa. Jadi Amerika masih ongoing. Makanya ketika dibatalkan oleh Uni Eropa, downgrade tuh. Nah, sekarang Amerika lagi menuju naik. Nah, yang jadi pertanyaan, Indonesia di mana? Kita kan di bawah ya. Ngelihat Amerika mungkin lebih tinggi, tapi di mata Eropa di bawah. Nah, kan padahal sama aja datanya. Isunya di situ, makanya ya sudah. Kalau begitu harus dengan persetujuan DPR dong. Samain aja kayak Eropa lah. Eropa kan Komisi Uni Eropa kan harus diperiksa lagi oleh Parlemen Uni Eropa, dan itu bisa dibatalkan oleh Court of Justice-nya Uni Eropa. Lah kenapa nggak begitu aja kita samain? Saya cuman minta plek-ketiplek dengan GDPR sebenarnya. Nah, ini ya besok diplenokan di jam 13.30. Wajib nonton semua ya. Di YouTube-nya Mahkamah Konstitusi di live jam 13.30 kalau nggak salah. Itu ada perkara nomor 137 tahun 2025 dan 135 tahun 2025. Itu yang diajukan oleh Aliansi Jurnalis sama SafeNet. Kalau itu minta keterbukaan, kalau saya minta proteksi terhadap negara lain. Jadi nonton aja besok sidangnya, itu besok agenda keterangan Presiden dari Komdigi. Nanti akan ada dari memberikan. Nah, itu mungkin ada lagi, monggo.